Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan, NIM 19086144 dari jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper strategi pembelajaran inkuri dan penerapannya. Baiklah, yang pertama, permasalahan dalam strategi pembelajaran inkuri dan penerapannya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan yaitu lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar tercakup komponen pendekatan dan berbagai metode pengajar yang dikembangkan dalam proses tersebut. Tujuan utama diselenggarakan proses belajar adalah demi tercapainya tujuan pembelajaran, dan tujuan tersebut utamanya adalah keberhasilan siswa belajar dalam rangka pendidikan baik dalam suatu mata pembelajaran tertentu. Salah satu contohnya yaitu pembelajaran matematika. Yang kedua yaitu pembahasan pengertian strategi secara umum. Pengertian strategi inkuri berasal dari kata to enquire yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan dan mencari informasi dan melakukan penyelidikan. Yang kedua, menurut para ahli. 1. Philip dalam Ariana 2007 mengemukakan inkuri merupakan pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan. Dan yang kedua, Wina Sanjaya 2008 berpendapat bahwa strategi pembelajaran inkuri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis. Yang ketiga yaitu Saiful Sagala pada 2011 berpendapat bahwa metode inkuri merupakan metode pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir. Yang keempat, menurut Aziz, metode inkuri adalah metode yang menempatkan dan menuntut guru untuk membantu siswa menemukan sendiri data atau fakta. Yang ketiga, yaitu langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran inkuri. 1. Orientasi. Pada tahap ini, guru melakukan langkah-langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang kondusif. 2. Merumuskan masalah. Merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. 3. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. 4. Menguji hipotesis adalah jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh. Yang kelima, merumuskan kesimpulan. Proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil penguji hipotesis. Yang keempat yaitu pendekatan inkuri. Pendekatan inkuri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, inkuri terbimbing, yaitu pendekatan inkuri di mana guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberi pertanyaan dan mengarahkan pada suatu diskusi. Yang kedua, inkuri bebas. Pada umumnya pendekatan ini digunakan bagi siswa yang telah berpengalaman belajar dengan pendekatan inkuri. Yang ketiga yaitu waktu yang diperlukan untuk menemukan sesuatu relatif lama karena diberi kebebasan untuk menentukan sendiri. Yang keempat, inkuri bebas yang dimodifikasikan. Pendekatan ini merupakan kolaborasi atau modifikasi dari 2 pendekatan inkuri sebelumnya, yaitu pendekatan inkuri terbimbing dan pendekatan inkuri bebas. Selanjutnya,
alternatif pemecah masalah. Penerapan strategi pembelajaran inquiry tentunya punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan strategi pembelajaran inquiry dalam PJOK adalah strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada pengembang aspek kognitif, dapat memberi ruang kepada siswa. Strategi pembelajaran inquiry merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan pengembangan psikologi. Keuntungan, kekurangan strategi pembelajaran inquiry dalam PJOK. Jika strategi pembelajaran inquiry sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit terkontrol kegiatan dan keberhasilan. Kesimpulannya, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran inquiry ini menekankan kepada proses mencari dan menemukan materi pembelajaran tidak diberi secara langsung. Peran siswa dalam strategi ini adalah mencari, menemukan sendiri materi pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan membimbing siswa untuk belajar. Saran untuk tenaga pendidik atau guru yaitu tujuan dapat dicapai secara maksimal, dapat memberi ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Karena setiap peserta didik mempunyai karakter yang berbeda-beda dan guru harus dapat menerapkan strategi yang tepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.